utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu mukhlisun wa nahnu lahu muslimun wa in amanu bimisli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahullah wa huwas samiul alim. Subhanallah wa ma ahsana minallahi subha wa ma atulahu wa nahnu lahu mukhlisun wa nahnu lahu abidun tilka qul atuhadzuna billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am takunu Ibrahima inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbatu wa kanu hudan aw nasara tahtabu tilka amani wa in qul antum asaddu amil qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman mana'a masajida katama syahadatan indahu minallah wa ma kana Allahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Pada tahun 1929, seorang Raja Imam Sambas, Syekh Muhammad Basuni Imran, menulis surat untuk Amir Shakib Arslan, seorang pemikir Islam dari Mesir. Di dalam suratnya, Syekh Muhammad Basuni Imran menulis satu pertanyaan. Kenapa umat Islam mengalami kemunduran dan umat lainnya justru mengalami kemajuan? Limadha ta'akhkhara al-muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum? Jika kita potret kondisi umat muslim sejak masa itu sampai dengan hari ini, akan kita dapati bahwa ternyata salah satu bentuk kemunduran umat Islam adalah kemunduran dalam berpikir. Kita akui atau tidak, umat Islam secara umum banyak yang sudah kehilangan kemampuan berpikir strategis dan mendalam. Apalagi untuk ikut terlibat menjawab isu-isu penting yang sedang dihadapi oleh umat. Lebih tidak mampu lagi. Kita ambil contoh misalkan dalam pendidikan. Orang yang tidak biasa berpikir mendalam dan tidak biasa terlibat menjawab isu-isu penting keumatan, cenderung akan mengatakan bahwa pendidikan kita baik-baik saja. Sementara orang-orang yang terbiasa berpikir mendalam dan biasa terlibat menjawab isu-isu strategis di tengah umat, pasti akan mengatakan bahwa pendidikan kita tidak sedang baik-baik saja. Kemudian mereka, karena panggilan iman, ikut menceburkan diri dan terlibat menjawab isu-isu penting keumatan tersebut. Nah, di dalam surat jawabannya, Amir Shakib Arslan menyebutkan bahwa di antara sebab kenapa umat Islam mengalami kemunduran adalah karena umat Islam meninggalkan Tuhan mereka. Dan sebab umat lainnya mengalami kemajuan adalah karena mereka juga meninggalkan Tuhan mereka. Maksud meninggalkan Tuhan adalah tidak melibatkan Tuhan dalam urusan-urusan dunia, di mana seharusnya seorang muslim berpandangan bahwa syarat terpenting bagi manusia untuk bisa hidup bahagia, sukses, dan sejahtera adalah dengan taat kepada Allah. Semakin patuh kepada Allah akan semakin bahagia seseorang. Melibatkan Allah juga berarti memastikan setiap kebijakan politik, ekonomi, militer, dan pendidikan tidak netral dan tidak mengkhianati aturan Tuhan. Kebalikan dari itu, dalam pandangan bangsa barat modern, meninggalkan Tuhan justru syarat paling penting agar manusia bisa sukses.
bahagia, dan tentu saja sejahtera. Seluruh kebijakan politik, ekonomi, militer, dan pendidikan harus netral dan bebas dari nilai-nilai ketuhanan. Cara pandang sekuler seperti inilah yang mereka ajarkan kepada seluruh manusia lewat sistem pendidikan yang mereka bangun dan mereka jajakan ke seluruh penjuru negeri di dunia. Karena terpapar pandangan keliru seperti itulah, maka tidak sedikit kita dapati seorang muslim yang gemar ke masjid, tapi pada saat yang sama juga ikut menikmati akad-akad riba. Dalam jual beli sering menyembunyikan aib barang. Ikut terlibat melakukan praktik suap, korupsi, merampas hak orang lain, merusak alam. Dalam pernikahan tidak paham apa perannya yang paling utama dalam keluarga. Dalam pendidikan tidak mengerti apa fungsi ilmu dan apa tujuan pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan tidak ubahnya seperti tempat latihan kerja yang orientasinya hanya untuk melahirkan tenaga kerja berkualitas. Padahal seharusnya lembaga pendidikan fokus pada upaya melahirkan manusia-manusia berkualitas. Jika ini menjadi orientasi pendidikan, maka ketika pada saatnya nanti mereka bekerja, mereka sudah mengerti kenapa dan untuk apa tujuan mereka bekerja, serta seperti apa seharusnya mereka bekerja. Ini kalau orientasi pendidikannya adalah untuk melahirkan manusia yang baik. Akan berbeda jika pendidikan yang orientasinya hanya untuk melahirkan tenaga kerja yang baik. Mereka mungkin akan handal dan kompeten di bidangnya, tetapi mereka tidak bisa membedakan halal haram. Tidak mengerti bagaimana sebuah transaksi halal harusnya dilakukan. Tidak mengerti kewajiban zakat yang seharusnya mereka keluarkan dari hasil usahanya. Mereka cenderung akan menghalalkan beragam cara agar mendapatkan profit terbaik dan seterusnya. Sikap anti Tuhan inilah yang menjadi problem paling mendasar dalam pendidikan kita hari ini. Namun faktanya sampai dengan saat ini pendidikan kita masih berjalan di atas sistem warisan dari para penjajah tersebut. Sekolah-sekolah umum bahkan tidak sedikit juga pondok pesantren ikut menikmati sistem pendidikan anti Tuhan tersebut tanpa proses islamisasi yang ketat dari dalam. Buku-buku pelajaran banyak yang kosong dari wahyu. Matematika, biologi, fisika, kimia, geografi. Tidak ada satupun yang mengutip wahyu Tuhan. Kenapa begitu? Sebab dalam pandangan mereka, domain Tuhan hanya pada urusan-urusan akhirat. Tempatnya di masjid atau surau. Sementara urusan-urusan dunia mutlak milik manusia. Sistem pendidikan yang anti kepada Tuhan inilah yang menjadikan umat Islam mengalami kemunduran dalam banyak hal. Termasuk kemunduran dalam berpikir. Maka sebagai solusinya, umat perlu menghadirkan kembali sistem pendidikan yang berorientasi kepada pembentukan manusia yang beradab. Beradab bukan hanya sebatas punya etika, hormat kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang dianggap lebih berilmu. Jadi sekali lagi pendidikan itu mestinya berorientasi kepada pembentukan manusia yang beradab. Tidak sebatas pada pembentukan tenaga kerja yang beradab. Beradab itu berarti lurus akidahnya, lurus ibadahnya, akhlaknya, dan tentu saja selamat juga ideologinya. Wallahu a'lam bishawab.